Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan mereview hasil pertandingan di Liga Eropa, di mana Manchester United bermain di hadapan publik mereka, di Old Trafford. Gagal untuk mendapatkan 3 poin ketika mereka harus meladeni tamunya Real Sociedad dari Spanyol. Tentunya ini pukulan bagi Erik ten Hag, kekalahan yang menyakitkan yang mestinya mereka harus bisa mengambil kesempatan ini karena bermain di kandang untuk bisa mengambil 3 poin dari Sociedad. Tapi itu mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan untuk bisa mencetak sebiji gol pun sepanjang laga MU tidak bisa melakukannya dengan baik. Dan penalti dari Brais Mendes di menit ke-59 ini berawal dari handsball Lisandro Martinez membuat Sociedad bisa menyelesaikan laga dengan baik dan mendapatkan 3 poin penting mereka di saat mereka tandang ke markas MU. Padahal mungkin ini bagi Sociedad tidak kalah aja udah bagus. Artinya imbang, oke buat mereka. Tapi sekarang mereka bisa mendapatkan 3 poin. Tentunya akan membuat mereka lebih pede, lebih percaya diri lagi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Karena mereka akan menjamu Omonia Nicosia. Ya. Saya pikir mereka akan membabat habis Omonia. Karena Omonia itu dalam pertandingan yang sama, itu dikalahkan oleh Sheriff. Sheriff ini calon lawan MU pada pertandingan berikut ketika MU harus melakukan laga tandang. Nah, Sheriff menang atas Omonia ini dengan 3-0. Jadi kalau lihat dari sini, pasti Sociedad bisa menang lebih dari 3 gol. Tinggal MU-nya ini, ya apakah mampu untuk bisa meraih poin karena Sheriff ini berbahaya juga kalau bermain di kandang, tentunya mereka tidak ingin kalah. Nah, bagaimana MU bisa gagal mendapatkan hasil positif di kandang sendiri? Kalau melihat dari starting 11 sebenarnya pergantian-pergantian pemain itu tidak begitu signifikan ya, kecuali di garis belakang itu ada Maguire dan Lindelof. Kemudian di kanan masih ada Dalot, di kiri ada Tyrell Malaysia. Penjaga gawang adalah De Gea. Memang kalau bisa dilihat secara statistik, kedua pemain ini, bek tengah MU ini tidak menampilkan permainan terbaik mereka. Termasuk Maguire, termasuk juga dengan Lindelof. Ya, Maguire memang tidak membuat kesalahan-kesalahan atau blunder-blunder yang fatal. Tetapi tetap saja saya melihat memang bermain tidak begitu sesuai dengan ekspektasi. Tidak begitu bagus bersama dengan duet dengan Lindelof. Karena biasanya dalam di IPL kan Erik ten Hag sebagai pelatih memainkan Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Tapi sekarang coba di di Liga Eropa ini bermain dengan Maguire start dari awal. Tapi di babak kedua ada pergantian dengan Dalot keluar, Lisandro Martinez coba dimainkan. Ya, mungkin ini dilihat untuk bisa memperkuat lini belakang bagi MU. Tapi ternyata Martinez juga membuat handsball karena Martinez kan sebelumnya diragukan untuk tampil karena agak mengalami cedera menghadapi Arsenal, tapi kemudian dimainkan dalam pertandingan menghadapi Sociedad. Di belakang saya pikir koordinasi juga belum berjalan dengan baik ya. Terutama bagaimana pasangan yang dimainkan oleh ETH dengan Casemiro dan Eriksen untuk pertama kali. Duetnya belum berjalan juga dengan sesuai dengan keinginan dari Erik ten Hag. Menarik juga di sini saya lihat bahwa 3 yang ada di depan itu Malaysia di kiri, kemudian Anthony dimainkan bahkan sejak awal sebelum ditarik keluar. Peran atau posisi dari Fred. Dia berdiri di belakang Ronaldo yang diplot bermain sebagai striker. Sesuatu yang jarang saya lihat kalau Fred itu bermain sebagai pemain nomor 10. Saya nggak tahu apakah ini memang keinginan dari Erik ten Hag untuk bisa mendorong Fred lebih ke depan. Ini peran yang selalu dijalankan oleh Bruno Fernandes selama ini. Dan Fred saya pikir tidak kuat bermain sebagai pemain nomor punggung 10. Dan salah satu pemain juga yang saya memberikan raport jelek adalah Fred. Di belakang juga Lindelof dan Maguire juga dalam posisi yang rendah kalau di raport yang saya berikan di sini. Tapi Fred ini tidak bisa sebenarnya bermain di belakang striker. Dia itu lebih cocok menurut saya ya bermain sebagai pemain nomor 8. Dan juga ini bisa dijalankan dengan baik. Tapi bermain di posisi Bruno Fernandes sulit untuk bisa dijalankan dengan baik oleh Fred.
Makanya mobilitas di sini agak kurang jalan dengan bagus. Ya. Ronaldo di depan juga, walaupun ada satu tandukan Ronaldo di menit 35 yang menghasilkan gol setelah mendapatkan umpan dari Dalot, dianulir oleh wasit, tapi Ronaldo juga kurang tampil baik ya, kalau bisa melihat. Tidak ada tembakan-tembakan yang memang mengarah ke gawang dengan sempurna, walaupun ada 4-5 tembakan mungkin yang dilakukan oleh Ronaldo. Kemudian pergantian pemain yang dilakukan juga oleh Etihad coba untuk bisa mengejar ketinggalan. Ya. Dia menarik Elanga keluar, ada Anthony keluar, bahkan Eriksen ditarik keluar. Ya, di sini untuk mengembalikan posisi dari Fred ke belakang. Ya, dengan Bruno Fernandes bermain, ini membuat posisi tentunya lebih ideal ya, karena berdiri di belakang CR7. Ketika Eriksen harus keluar, Fred harus kembali ke posisi untuk bisa mendampingi Casemiro. Tapi ini pun tidak mampu untuk mengubah permainan bagi MU. Ada 15 tembakan memang, tapi sangat kecil. Mereka sulit untuk bisa mendapatkan on target lebih dari 3, atau apalagi bisa mencetak gol. Itu hanya 3 on target. Kalau bicara on target ini sama dengan on target yang dimiliki oleh Sociedad. Walaupun Sociedad sendiri hanya melepaskan 7 on target. Memang Sociedad bermain dengan penguasaan bola 44% dibandingkan dengan 56% dari MU. Namun kalau lihat dari presentasi ini kan tidak kalah telak bagi Sociedad. Sociedad memberikan perlawanan yang sedikit counter attack yang sangat bagus. Bagaimana David Silva bermainkan peran yang sangat baik untuk bisa memimpin di garis tengah bagi Sociedad. Dan sesuai tentunya dengan ekspektasi mereka, bahwa mereka bisa mengontrol permainan dan mendapatkan hasil positif dengan 3 poin. Walaupun pergantian-pergantian yang sudah dilakukan, Jadon Sancho juga masuk di sana. Ya. Kemudian ada Alejandro Garnacho, pemain winger, pemain muda ini. McNeil juga pemain muda yang dimainkan di sana. Tapi akhirnya MU tidak bisa berbuat banyak. Bahwa 1 gol yang mereka harapkan, paling tidak untuk bisa menyeimbangkan permainan pun tidak mereka peroleh di sepanjang laga. Jadi percuma mereka bisa melepaskan 15 tembakan tapi hanya 3 on target dan tidak bisa membuatkan gol sama sekali. Penguasaan bola juga agak dengan 50% oke lah, tapi ya tetap juga yang dilihatkan di sini adalah hasil akhir. Bukan karena penguasaan bola yang tinggi, bisa menembak dengan banyak. Nah, tapi hasil akhirnya mengatakan, berbicara bahwa MU kalah. Ini fakta. Ya. Dan harus bekerja keras bagi MU untuk melihat pertandingan ke depan lagi. Kalau sampai terganjal melawan Sheriff, ini juga akan berbahaya. Padahal grup ini saya pikir grup yang aman bagi MU untuk bisa lolos bersama dengan, saya pikir, dengan Sociedad juga. Tapi justru sekarang Sociedad yang berada di atas angin. Ya. Berbeda saya kira hasil yang diperoleh oleh Arsenal. Ketika mereka tandang ke Zurich, Arsenal bisa mendapatkan 3 poin krusial buat mereka. Artinya bagaimana debut yang dilakukan oleh Marquinhos untuk bisa membuat gol pertama dia di IPL, bukan di Liga Eropa ini, dan juga Eddie Nketiah membuat sekarang bagi posisi Arsenal aman, tenang buat mereka. Ya, walaupun mereka nantinya akan bersiap menghadapi PSV dan pertandingan di Emirates, tapi modal kemenangan ini sudah cukup bagi pasukan Mikel Arteta. Bahkan Arteta itu berani, ya. Di babak kedua baru dia bisa memasuki Gabriel Jesus dimainkan, Odegaard dimainkan, Bukayo Saka dimainkan. Tapi di depan tuh dia hanya menempatkan Martinelli sebagai pemain utama kalau lihat dari skema permainan dia di IPL ya. Dengan Eddie Nketiah dan Marquinhos. Ya. Vieira bermain di tengah, Lokonga, ya, Sambi Lokonga dan Saka. Dan baik, berjalan dengan bagus. Bahkan dia bisa menempatkan Rob Holding, tidak ada Zaliba di sana. Tomiyasu bermain di sisi kanan. Ramsdale dia parkir. Kemudian ada Matt Turner, ya, penjaga gawang yang dimainkan oleh Arteta. Kieran Tierney tetap bermain di posisi kiri sebelum digantikan oleh Zinchenko ya di babak kedua. Praktis di belakang itu hanya dipimpin oleh seorang Gabriel Magalhaes. Dan mereka berjalan dengan bagus. Mereka bisa punya ball position itu tinggi ya. Mungkin sampai 71% kalau nggak salah. Sangat tinggi. Mereka bermain tandang tetapi mereka menguasai semua aspek ya, dalam pertandingan menghadapi Zurich. Bahkan on target mereka tuh lebih tinggi. Kemudian dengan percobaan menembak gol. Jadi wajar saya pikir bagi The Gunners ini atau Arsenal untuk bisa meraih kemenangan. Dan saya yakin kemenangan ini akan membawa mereka bisa menjadi juara grup. Apalagi kalau mereka bisa mengalahkan PSV di grup A. Nah, pertandingan lain yang saya lihat juga ya agak berbeda terjadi dengan 2 klub Roma. Ya.
Lazio bisa memenangkan pertandingan melawan Feyenoord dengan 4-2. Pasukan Mauricio Sarri ini bisa menyelesaikan laga dengan baik karena Feyenoord bukan tim sembarangan dan mereka mampu untuk bisa menyelesaikan dengan 3 poin. Namun hal yang berbeda itu dialami oleh pasukan Jose Mourinho. Artinya mereka dikalahkan oleh tuan rumah Ludogorets dengan 2-1 dan ini menjadi pukulan, padahal Roma ini lebih diunggulkan dengan kedalaman skuad yang oke, tapi Paulo Dybala dan kawan-kawan itu menyerah, kalah. Kalau lihat dari permainan, Roma lebih bagus dengan Lorenzo Pellegrini di sana, Bryan Cristante, ini pemain-pemain yang sangat baik. Smalling di belakang, ya oke. Spinazzola masuk di babak kedua, tapi akhirnya mereka bisa gagal untuk bisa mendapatkan 3 poin. Namun masih punya peluang terbuka bagi Roma untuk bisa bersaing di grupnya, karena saya rasa Roma juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Jadi itulah review yang saya bisa lakukan dengan tumbangnya setan merah dari Sociedad dalam pertandingan di matchday pertama di Liga Eropa musim ini. Sebaliknya Gunners, tim asuhan Mikel Arteta, bisa meraih poin positif saat mereka tandang ke Swiss menghadapi FC Zurich. Oke, ciao.